Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Novi Irmaningrum, MPD, merupakan salah satu dosen tetap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Selain mengajar mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, saya juga mengajar Perencanaan Pembelajaran di SD, Evaluasi Pembelajaran di SD berbasis digital, dan Micro Teaching. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu pengajaran sistem pengajaran yang saya anut, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, Delivery, yang merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu interaksi, adalah interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar tercapai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu assessment, yaitu penilaian atau pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif oleh mahasiswa. Mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS. 3 SKS tersebut merupakan teori. Mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, merancang perangkat pembelajaran, menggunakan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan kompetensi abad 21 dengan tanggung jawab dan memenuhi etika akademik. Hal itu akan menjadi bekal untuk mata kuliah inti program studi PGSD semester yang berikutnya. Selanjutnya, pada aspek delivery atau bagaimana penyampaiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan CPL-nya. Nah, CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi CPMK, dan kemudian CPMK akan diturunkan menjadi sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang selain dengan program profil lulusan studi S1 PGSD. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Yang pertama, menganalisis konsep, prinsip, pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan karakteristik siswa, capaian pembelajaran, dan perkembangan kurikulum. Yang kedua, menganalisis kelebihan, kelemahan, serta kesesuaian berbagai strategi pembelajaran untuk menerapkan pada berbagai mata pelajaran di sekolah dasar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang ketiga, menganalisis strategi pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan berpusat kepada guru. Yang keempat, menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kelima, merancang strategi pembelajaran yang inovatif, aktif, kolaboratif, diferensiatif, dan berpusat pada siswa dengan memanfaatkan media serta teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Bahan kajian mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD yaitu yang pertama, konsep dasar strategi pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behaviorisme, konstruksivisme, kognitif, dan humanisme. Yang ketiga, macam-macam pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran, serta tahap penerapannya. Yang keempat, strategi berpusat pada guru dan strategi berpusat kepada siswa. Yang kelima, aplikasi implementasi rancangan pembelajaran. Pada aspek kedua adalah interaction. Pada aspek interaction, saya menerapkan sistem Student Centered Learning atau biasa disebut dengan CTL, yang merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa. Dari sistem CTL ini terdiri dari pembelajaran interaction seperti project-based learning, expository, dan pembelajaran kooperatif yang biasanya dikenal dengan interactive learning, yaitu pemaparan materi di dalam kelas ataupun pembawaan seseorang dosen ke dalam kelas dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa dari berbagai aspek interaksinya. Kemudian, dari aspek penilaian atau aspek
assessment, yaitu yang pertama, saya terapkan penilaian pada awal pembelajaran, akan saya sampaikan yaitu pada kontrak kuliah sebelum perkuliahan itu sendiri dimulai. Jenis-jenis penilaian dan kriteria atau bobot penilaiannya yaitu yang pertama adalah efektif, kemudian kognitif, kemudian psikomotor. Dari efektifnya yaitu saya nilai adalah kehadiran partisipasi aktif, kemudian sikap kepribadiannya, sedangkan kognitifnya yaitu dengan hasil diskusi tugas-tugas UTS dan UAS, kemudian dari psikomotornya yaitu dengan proyek pengembangan modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, asesmen atau penelitian. Sedangkan bobot kriteria penilaiannya yaitu sendiri, yang pertama ada harian, kemudian tugas, kemudian UTS dan UAS, nilai harian sendiri itu 15%, presentase, kemudian presentase nilai tugas 20%, selanjutnya wadah nilai UTS presentasinya 30% dan UASnya presentasenya 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara langsung atau tatap muka. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah strategi pembelajaran di SD yang kebetulan saya ajar pada semester ganjil. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, apa ada yang tidak masuk ya teman-temannya? Siapa yang nggak masuk? Oh iya, oke, izin ya. Bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Bahagia ya, senang ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, begitu. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja ya? Mungkin ada yang bisa mau menjawab. Oke, silakan berdiri Mas Ali. Sebelumnya mengenai belajar dan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kemudian siapa juga? Oke, silakan Mbak. Teori belajarku yaitu tentang konstruktivisme, humanisme, dan behaviorisme. Oh iya, oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya, oke Mbak Andis, gimana Mbak? Kita itu belajar karakteristik siswa. Oke, terima kasih Mbak Andis. Oke, sebelum Bu Rizka menyampaikan terkait materi hari ini, begitu ya, Bu Rizka itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, begitu ya. Untuk apa? Untuk mahasiswanya Bu Rizka tahu, oh ternyata hari ini itu kita belajar apa saja. Yang pertama, yaitu menjelaskan strategi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, membedakan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa bagaimana mendesain model pembelajaran itu. Begitu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran nih, begitu ya. Mungkin ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang model pembelajaran? Mungkin salah satunya Mbak Safna tahu model pembelajaran itu apa? Model pembelajaran itu sebuah strategi yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Mbak Safna. Beri tepuk tangan untuk Mbak Safna dan kita semua, begitu ya. Oke, sekarang Bu Rizka akan masuk ke inti materinya, begitu ya. Kaitannya dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu adalah merupakan suatu bingkai keseluruhan dari proses pembelajaran. Jadi kita nanti sebagai guru, kita tuh nggak bisa tanpa menggunakan model pembelajaran. Karena apa? Model pembelajaran itu adalah sebagai kerangkanya kita kalau mengajar. Tanpa mengajar, kita langsung hadir di kelas, tanpa ujuk-ujuk, tanpa menggunakan model pembelajaran, itu tidak bisa. Karena apa? Di model pembelajaran itu ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah pembelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.
Nah, jadi kita itu nggak gambiar, kita itu nggak bingung. Oh, ternyata di awal pembelajaran itu yang pertama nih, oh kita harus ada kegiatan awal, oh ada pendahuluan, oh ternyata ada penyampaian tujuan pembelajaran, oh ternyata kita harus menanyakan perasaannya siswa dulu, oh ternyata kita harus tahu siapa saja yang siswa kita itu masih belum siap dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk nih di kegiatan inti nih. Oh ternyata di kegiatan inti nih kita harus menggunakan banyak model pembelajaran ya. Nah, model pembelajarannya itu di sekolah dasar itu ada berbagai macam contohnya. Ada problem based learning, ada Trevinger, ada inquiry, ada discovery learning, ada cooperative learning, begitu ya. Nah, Bu Rizka pun juga ada beberapa buku ya sebagai referensinya kalian nih, begitu. Jadi Bu Rizka itu membuat buku bersama dosen-dosen yang lain terkait model pembelajaran apa yang cocok di sekolah dasar. Nah, Bu Rizka itu salah satu model yang Bu Rizka buat ya ada model pendidikan karakter Al-Islam. Itu ada salah satu model pembelajaran yang cocok untuk sekolah dasar. Kemudian ada model Trevinger berbasis hybrid learning. Jadi bagaimana model pembelajarannya itu berkaitan dengan teknologi digital. Sekarang kan kita harus eranya di zaman menggunakan digital ya. Jadi nggak mungkin kita tanpa menggunakan digital. Jadi ada kaitannya penggunaan digitalnya. Terus kemudian yang terakhir adalah model Ethno-Trevinger berkaitan dengan kearifan lokalnya atau budayanya yang ada di sekitar siswa itu seperti apa. Bu Rizka kasih bukunya ini untuk referensi nanti kalian pada saat mengerjakan tugas ya. Nah ini. Nah, bisa kalian baca-baca dulu nanti sebelum mengerjakan tugas kelompok. Jadi model pembelajaran itu sebenarnya ada banyak ya. Tinggal kalian itu memilih model pembelajaran yang cocok untuk siswa kalian itu model pembelajaran apa. Begitu ya. Nah, model pembelajaran itu bisa dipilih tergantung dari karakteristik siswanya. Latar belakang siswanya itu apa. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk, Bu saya pengen model pembelajaran Trevinger Bu. Loh karena apa? Karena saya suka aja Bu dengan Trevinger begitu. Nah nggak bisa ya seperti itu. Kita harus memilih model pembelajaran tergantung dari tujuan pembelajarannya apa, tergantung dari latar belakangnya apa, tergantung dari kemampuan yang gurunya seperti apa, tergantung dari kemampuan siswanya seperti apa. Gitu ya. Kemudian nah, model pembelajaran itu adalah level yang paling tinggi. Jadi urut-urutan model pembelajaran itu paling teratas. Jadi ada model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Kalau pendekatan pembelajaran itu adalah keseluruhan dari model pembelajarannya. Begitu ya. Kemudian dari model pembelajaran itu nanti akan turunannya menjadi strategi, menjadi metode, menjadi teknik, dan menjadi taktik. Jadi model itu adalah bungkusnya, bungkus dari strategi, bungkus dari model pembelajarannya, begitu. Nah, kemudian ini adalah model pembelajaran ya, masih di tahap model pembelajaran. Model pembelajaran ya, model pembelajaran itu bermanfaat terkait behavior, terus kemudian personal, kemudian social interaction, sama information processing, begitu. Apa sih kaitannya dengan 4 ini, begitu? Jadi kaitannya 4 ini adalah bagaimana model pembelajaran itu akan mempengaruhi tingkah lakunya siswa, akan mempengaruhi dirinya siswa, akan mempengaruhi informasinya siswa, akan mempengaruhi sosialnya siswa. Jadi kan kita melihat siswa di awal itu kan seperti botol kosong begitu ya. Setelah kita menggunakan model A, B, C, D, Z itu dia akan terbentuk. Oh ternyata sosialnya anak ini akan seperti ini nih. Oh ternyata pribadinya anak ini semakin baik nih. Oh ternyata sosialnya anak yang sebelumnya dia itu penyendiri, tidak mau kumpul dengan yang lainnya, ternyata menggunakan model cooperative learning secara berkelompok, dia bisa bersosial dengan teman-temannya. Terus kemudian kita masuk di strategi pembelajaran.
Tadi kita belajar terkait model pembelajaran. Sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran. Oke, nah di strategi pembelajaran, nah model itu setelah turun itu masuk di strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, strategi pembelajaran itu ada banyak macamnya, begitu. Nah, di dalam strategi pembelajaran perkuliahan di mana kursinya itu misalkan berbentuk U, berbentuk L, atau lurus, atau memanjang, atau ke samping, kan berbeda-beda. Kita yang menciptakan lingkungan belajarnya itu. Untuk apa? Untuk mencetak siswanya mencapai tujuan pembelajaran. Sudah tahu nih siswanya kita seperti apa nih. Kemudian masuk ke ciri-ciri belajar. Oh ternyata siswa saya itu, begitu ya, kalau proses pembelajaran seperti ini ya, mendengarkan Bu Rizka aja ya, kok sepertinya pada ngantuk semua ya. Nah, kan kita akan tahu ya ciri belajarnya ya. Oh ternyata siswa saya itu nggak bisa ya mengerjakan tugas hanya sendiri individu, nggak bisa ya. Berarti harus kelompokan ya. Oh ya oke, ayo kelompokan begitu. Memang di awal kita nggak bisa tahu, oh siswa saya itu harus yang seperti ini nih, oh saya bentuk yang seperti ini nih, nggak bisa. Kita harus tahu ciri-cirinya dulu, kita harus tahu karakternya anak seperti apa, baru kita menentukan lingkungan belajar apa yang cocok, begitu. Terus kemudian setelah sudah tahu, baru gurunya menentukan, oh ternyata model apa yang cocok, metode apa yang cocok, taktik apa yang cocok, begitu. Terus kemudian ini turunannya. Turunannya ada model, ada strategi, ada metode, dan ada keterampilan. Di keterampilan ini itu ada teknik dan taktik. Kita harus tahu apa bedanya, begitu. Kita harus tahu bedanya teknik dan taktik. Jadi begini ya, tadi metode pembelajaran itu kan ada langkah-langkahnya kan? Ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Begitu kan? Kita ambil satu metodenya. Misalkan yang menanya. Menanya itu kan melakukan metode tanya jawab kan? Nah, kemudian di metode tanya jawab kita lihat dulu tekniknya kita seperti apa. Oh ternyata tekniknya guru kalau bertanya seperti Bu Rizka nih di awal. Ada yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang mengacungkan tangan. Ada juga tekniknya. Ayo siapa yang bisa menjelaskan model pembelajaran? Langsung Bu Rizka tunjuk. Itu adalah dua teknik yang Bu Rizka lakukan di hari ini dalam langkah menanya. Gitu ya, tahu bedanya ya. Jadi teknik itu ada di dalamnya metode. Kemudian masuk lagi ke taktik, begitu. Nah, taktik itu adalah gaya guru dalam mengajar. Siapa tahu nih Bu Rizka kalau mengajar itu di awal menggunakan ice breaking nih. Ternyata Bu Rizka di awal ini menggunakan lagu nih misalkan di awal. Oh ternyata Bu Rizka ini kalau proses pembelajaran, terutama kelompokan, diskusinya itu ditemenin nih sama Bu Rizka, atau malah ditinggal sama Bu Rizka. Nah itu taktiknya, taktik gaya seseorang dalam mengajar. Begitu ya, jadi bedanya model, metode, teknik, dan taktik. Kemudian masuk ke sini lagi. Nah, pendekatan pembelajaran. Oke ya, nah kalau pendekatan itu memang berbeda dengan model, strategi, metode, dan taktik. Pendekatan itu adalah dibagi menjadi dua. Pendekatan pengertiannya adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajarannya. Nah, pendekatan di pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Pendekatan yang berorientasi berpusat kepada siswa, dan berorientasi berpusat kepada guru. Begitu ya. Memang pada satu sisi kita membutuhkan yang berpusat kepada guru. Gak mungkin kita langsung memberikan tugas begitu ke mahasiswa gitu atau ke siswanya kalian. Kalian harus tahu dulu ilmunya begitu. Kalian harus tahu teorinya begitu. Teorinya bahwa kita bagaimana melakukan proses pendekatan pembelajarannya ini sesuai dengan siswanya kalian begitu. Terus kemudian ada juga pendekatan berpusat kepada siswa. Memang kita itu tidak bisa ya
menentukan pendekatan siswa yang bagus, pendekatan guru yang paling bagus, itu tidak. Tergantung dari kebutuhannya itu apa begitu. Tinggal pada hari ini kita mau pendekatannya berpusat pada guru kah atau berpusat pada siswa kah. Kemudian yang terakhir terkait faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi ada terhadap gurunya, faktor dari gurunya, faktor dari siswanya, dan faktor dari lingkungannya. Kalau dari gurunya itu, kalian sebagai calon guru itu harus siap dulu. Siap secara mental, siap secara teorinya, siap terhadap materinya, begitu. Karena apa? Karena kita itu berhadapan dengan manusia, begitu. Kita nggak bisa kalau mental kita itu nggak kuat, begitu. Bu, saya sudah capek, Bu, mengajar atau bagaimana. Itu kalian yang tahu solusinya. Entah kalian itu mendengarkan lagu terlebih dahulu, atau mengaji terlebih dahulu, atau bagaimana terlebih dahulu. Kalau sudah siap, baru kalian masuk ke dalam kelas, begitu. Sama seperti siswanya, begitu. Kalau gurunya mengajar, kemudian nggak ada siswanya, apa itu dikatakan proses pembelajaran? Tidak juga kan begitu? Nah, kemudian kita harus tahu siswanya dulu. Karakternya itu seperti apa? Karakter siswanya anak itu seperti apa? Untuk tahu karakternya siswa, kita memang lihat dulu proses pembelajarannya. Sudah tahu karakternya siswa, baru kita bisa memilih model pembelajaran apa yang cocok. Dan yang terakhir yaitu lingkungannya. Entah itu lingkungan kelasnya, entah itu lingkungan sekolahnya. Kita harus siapkan dulu. Sama seperti kalian nih, masuk di sini nih. Kita harus menyiapkan dulu lingkungan kelasnya. Meja kursinya sudah rapi, kemudian AC-nya sudah siap, pencahayaannya sudah siap, kebersihannya sudah siap. Kalau kalian sudah senang dengan lingkungannya, itu kalian juga akan senang untuk keseluruhannya. Begitu ya? Oke, mungkin ini ya materi dari Bu Rizka. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada, monggo silakan berdiri, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Baik, begini ya, Bu Rizka jawab ya, pendekatan apa sih yang bagus untuk siswa begitu? Nah, suatu pendekatan itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk, itu tidak ada. Baik itu pendekatan, model, strategi, metode, teknik, taktik, itu tidak ada. Tinggal kita itu kebutuhannya apa? Kebutuhan gurunya, kemampuan gurunya, kebutuhan siswanya, kebutuhan gurunya juga, itu seperti apa? Oh, ternyata pendekatan yang bagus itu ya semua bagus. Mungkin nih di dalam hari ini kita menggunakan pendekatan baik itu berpusat kepada guru dan berpusat kepada siswa. Tidak pilih salah satu. Kalau pilih salah satu itu mungkin terkait durasi waktunya nih. Oh, terkait dengan tujuannya nih. Kalau tujuan pembelajarannya membutuhkan berpusat pada guru, ya berarti hanya guru saja. Kalau tujuan pembelajarannya berpusat kepada siswa, ya berarti hanya siswa aja. Kalau dua-duanya, berarti menggunakan dua-duanya. Begitu nggih, Mbak? Oke, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Oke, silakan berdiri, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Sama seperti hari ini, Bu Rizka kan sudah menentukan nih tujuan pembelajarannya. Dan kalian tahu kan tujuannya apa? Jadi yang pertama kita harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Walaupun penggunaan metode, mode, strateginya kalian pakai itu adalah bagus, tapi nggak mencapai tujuan pembelajaran, itu adalah percuma. Begitu ya? Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah cukup ya? Nah, oke. Nah, hari ini Bu Rizka akan memberikan suatu kelompok begitu ya, kelompokan materi terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekolah begitu. Gitu ya. Nah, yang Bu Rizka bagikan itu adalah suatu permasalahan nih. Kemudian kalian pilih model pembelajaran apa yang menurut kalian itu bagus. Begitu ya? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Mungkin ada salah satu kelompok yang mau memberikan jawaban hasil kelompoknya. Oke, Mbak Safna silakan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan tadi, model apa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada cerita ini. Jadi model yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini yakni model problem based learning, karena
di sini guru menyajikan sebuah permasalahan pada siswa, kemudian siswa mencari solusinya dan mengaitkannya dengan teori yang ada. Oke, terima kasih Mbak Safna. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3 ya, begitu. Oke, kita itu harus berkaitan dengan teorinya, begitu ya. Kan tadi Bu Rizka ini sudah memberikan beberapa buku kepada kalian. Harus tahu teori-teori apa yang mendukung teori belajar, misalkan konstruktivisme, humanisme, begitu, dan lain-lainnya. Dan salah satu contohnya adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Tadi Bu Rizka memberikan contoh model pembelajaran saintifik. Ada lagi nih model pembelajaran PBL nih. Jadi model pembelajaran itu ada banyak macamnya tergantung permasalahan yang ada di lingkungan ini. Ini ya, tadi itu kan Bu Rizka memberikan beberapa buku begitu terkait model pembelajaran. Ada juga beberapa contoh model pembelajaran yang ada di jurnal begitu. Ini adalah salah satu contoh model pembelajaran self-directed learning gitu, berkaitan dengan social challenge-nya seperti apa. Bisa kalian cari-cari juga jurnal nasional dan internasional lainnya ya. Terus kemudian jangan lupa ya untuk tugas berikutnya ya, tugas berikutnya di rumah begitu, ada tugas mandiri, kalian bisa buka e-learning kalian seperti biasa yang ada di alamat yang ada di Bu Rizka slide ini ya. Terus kemudian sebelum menutup nih pembelajaran yang hari ini nih, siapa yang bisa menyimpulkan ya hari ini itu kita belajar apa saja? Oh ya, silakan berdiri Mbak. Jadi hari ini kita telah belajar tentang model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik dan taktik dalam pembelajaran di SD. Oke, terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan dong. Oke, jadi kesimpulan hari ini kita itu belajar kaitannya dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Jadi sebenarnya model pembelajaran itu ada bedanya, ada banyak macamnya begitu. Tergantung dari latar belakang apa, karakteristik apa, terus kemudian teknik dan taktik yang cocok untuk siswa sekolah dasar, begitu ya. Demikian ya proses pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa, begitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang saya lakukan. Saya haturkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, rekan-rekan dosen sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.